Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Khalifah Yasmin dengan NIM 055820124 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Bandung. Saya akan membawakan materi dengan topik saat self reward jadi bumerang. Nah, teman-teman, siapa di sini yang suka memberi hadiah untuk diri sendiri setelah berhasil melewati ujian, menyelesaikan tugas ataupun bekerja keras? Ya, itulah yang disebut self reward, yaitu bentuk apresiasi diri agar kita merasa bahagia dan juga termotivasi. Nah, namun, tahukah kalian bahwa self reward juga bisa menjadi bumerang jika dilakukan secara berlebihan? Nah, tujuan utama saya dalam kesempatan kali ini adalah untuk memberikan kesadaran dan juga pemahaman agar kita dapat mengendalikan diri supaya tidak terjebak dalam perilaku konsumtif dengan alasan-alasan untuk menghadiahi diri sendiri. Khususnya bagi Gen Z seperti kita ini, penting untuk belajar bagaimana cara membedakan antara self reward yang sehat dan juga yang berlebihan. Nah, self reward yang sehat adalah bentuk apresiasi diri, sedangkan yang berlebihan itu bisa menjadi bentuk pelarian ataupun pembenaran untuk kita berfoya-foya. Nah, materi ini tuh sangat relevan untuk remaja hingga dewasa, yakni kelompok yang sering melakukan self reward setelah ujian, mengerjakan tugas ataupun setelah bekerja. Nah, kita sering belajar untuk mengatur keuangan, waktu, dan juga emosi, sehingga topik ini tuh cocok untuk mengupgrade mindset baru. Self reward itu merupakan apresiasi diri dengan cara membeli ataupun melakukan sesuatu untuk diri sendiri atas kerja keras yang telah kita lakukan. Nah, self reward dapat menjadi motivasi apabila dilakukan dengan porsi dan juga batasan yang tepat. Selain itu, elemen self reward juga dapat meningkatkan kepribadian dan juga kebahagiaan diri. Namun, kita juga harus berhati-hati karena self reward itu memang penting, tetapi jangan sampai boros. Nah, ada dua aktivitas yang bisa membantu kita agar tetap bijak dalam mengatur keuangan. Yang pertama, kita bisa membuat jadwal ataupun budget bulanan. Nah, yang kedua, kita bisa untuk menetapkan tujuan jangka panjang serta jangka pendek agar lebih terarah dalam mengelola keuangan. Beberapa penelitian dalam pendapat ahli juga menunjukkan sisi dari self reward, yaitu self reward bisa menjadi motivasi positif bila dilakukan dengan batasan yang jelas dan juga tidak terlalu sering. Nah, namun self reward itu yang berlebihan bisa berubah menjadi kebiasaan konsumtif karena seseorang membenarkan perilaku boros dengan alasan menghadiahi diri sendiri. Nah, psikolog Ines Kristanti menjelaskan ketika self reward itu tidak masuk akal, seseorang bisa kesulitan mengontrol keuangan dan juga kehilangan rasa puasnya. Kini banyak Gen Z yang menggunakan istilah self reward untuk membenarkan perilaku impulsif seperti belanja online tanpa kebutuhan yang mendesak. Menurut penelitian Universitas PGRI Palembang pada tahun 2022, orang yang tidak mampu mengontrol self reward berpotensi lebih sulit dalam manajemen keuangan pribadi. Nah, self reward juga seharusnya itu dilakukan ketika kita benar-benar mencapai sesuatu, tidak melanggar batas dari tujuan, kemudian dari yang batas keuangan pribadi, sehingga tidak menjadikan pelarian dari stres yang kita alami. Nah, beberapa alternatif bijak yang dapat kita lakukan adalah memberi waktu istirahat, menonton film favorit di rumah, ataupun menghabiskan waktu bersama orang terdekat tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Nah, teman-teman, menghargai diri sendiri itu penting, tapi jangan sampai self reward itu berubah menjadi berdampak negatif. Hadiah terbaik bagi diri kita itu bukan selalu berbentuk barang ataupun pengalaman yang mahal, melainkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan menikmati prosesnya, ya. Mari kita jadi generasi yang bijak dan tahu kapan harus bekerja keras dan juga tahu kapan harus memberi jeda waktu, ya, dengan baik untuk diri kita sendiri agar tetap sehat dan juga bertanggung jawab. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.